Berikut ini pembahasan soal simulasi KSNK atau OSNK Fisika SMA tahun 2022. Selanjutnya, berikut ini adalah soal mengenai pengukuran dan ketidakpastian dalam pengukuran yang dikenal dengan ralat. Nah, di sini ditanyakan berapakah ketidakpastian dari densitas silinder atau delta rho. Nah, untuk itu kita mengingat terlebih dahulu persamaan dari massa jenis atau rho dari sebuah silinder. Di sini bisa kita tuliskan bahwa besarnya rho itu sama dengan massa dibagi volume. Lalu kita mengingat bahwa sebuah silinder memiliki alas berupa lingkaran dan juga memiliki tinggi. Di sini kita tuliskan tingginya adalah L, sedangkan di dalam soal kita diberikan informasi mengenai D atau diameter dari silinder. Oleh karena itu, kita ingat bahwa volume itu adalah luas alas dikalikan dengan tingginya atau L ya di sini. Maka luas alas dari silinder adalah lingkaran, sehingga dituliskan pi R kuadrat dikali L. Namun di dalam soal ini kita diberikan informasi mengenai diameter, sehingga hubungan antara diameter dan jari-jari adalah R sama dengan D/2. Kita akan masukkan nilainya nanti ke dalam persamaan volume berikut ini. Oleh karena itu kita tuliskan rho sama dengan massa dibagi volume. Volumenya adalah pi R kuadrat. Nah, di sini kita tahu bahwa R sama dengan D/2, sehingga nilai dari R kuadrat adalah D kuadrat per 4. Saya tuliskan di sini, jadi 1/4 dikali D kuadrat, lalu dikalikan dengan L. Nah, ini saya rapikan penulisannya kembali, jadi M dibagi 1/4 pi D kuadrat dikali L. Nah, di sini kita tahu bahwa 1/4 dan pi ini adalah suatu konstanta, sehingga sesungguhnya yang perlu kita perhatikan di sini adalah variabel M, D, dan L saja. Untuk mencari ketidakpastian dari massa jenisnya atau delta rho, di sini kita gunakan persamaan delta rho dibagi rho. Di sini kita lihat bahwa persamaannya ini berupa pembagian. Maka untuk ketidakpastiannya diperoleh dari persamaan berikut ini. Delta rho dibagi rho sama dengan akar dari masing-masing hasil pengukurannya. Di sini ada M, D, dan L, sehingga kita tuliskan delta M dibagi M di kuadrat, kemudian ditambah delta D dibagi D dikuadratkan, ditambah delta L dibagi L lalu kita kuadratkan. Dari soal kita bisa mengetahui nilai dari delta M, delta D, dan delta L. Nah, kita lihat dari soal berikut ini ya. Kita ingat bahwa persamaan berikut ini menunjukkan bahwa hasil pengukuran M ini besarnya adalah M itu sendiri ditambah dengan ralat atau ketidakpastian delta M-nya. Nah, oleh karena itu di sini kita tahu delta M-nya adalah 0,01, delta L-nya adalah 0,05, dan delta D-nya adalah 0,04. Nah, yang sekarang perlu kita cari adalah ekspresi dari delta M per M, delta D per D, dan delta L per L ya. Supaya tidak salah kita akan hitung satu persatu terlebih dahulu di sini. Pertama-tama kita hitung terlebih dahulu delta M per M. Delta M-nya adalah 0,01 dibagi 47,36. Nah, di sini hasilnya adalah 0,000211. Nah, untuk lebih memudahkan kita tulis dalam bentuk persentase, sehingga di sini saya boleh tuliskan 0,02%. Selanjutnya untuk delta D per D, di sini kita lihat D-nya ini D kuadrat. Nah, kita harus ingat terlebih dahulu ketika massa jenis atau densitas ini sebanding dengan D kuadratnya, maka kita memiliki persamaan delta rho per rho itu sama dengan N dikali delta D per D. Di mana N-nya di sini adalah pangkatnya ini ya. Nah,
berarti di sini N-nya sama dengan 2. Saya akan tuliskan di sini 2 dikali delta D per D sama dengan 2 dikali 0,04 dibagi 21,37. Nah, hasilnya di sini diperoleh adalah 0,00374 atau di sini kalau saya tulis dalam bentuk persentase adalah 0,37%. Lalu yang terakhir adalah delta L per L. Di sini delta L-nya adalah 0,05, kemudian dibagi L-nya 15,28. Nah, hasilnya adalah 0,00327. Kalau kita tulis dalam bentuk persentase adalah 0,33%. Nah, setelah ini kita sekarang akan memasukkan nilai dari delta M per M, kemudian dari delta D per D dan delta L per L ini ke dalam persamaan delta rho dibagi rho sama dengan akar dari 0,02% dikuadratkan ditambah 0,37% kuadrat ditambah 0,33% dikuadratkan. Nah, di sini persennya bisa kita keluarkan dari akar, sehingga di dalam akar ini menyisakan 0,02 kuadrat ditambah 0,37 kuadrat ditambah 0,33 dikuadratkan. Nah, setelah saya hitung di sini yang di dalam akar adalah 0,2462. Atau ketika ditarik akarnya hasilnya adalah 0,4961%. Dan ini adalah nilai dari delta rho dibagi rho. Oleh karena itu untuk mencari ketidakpastian dari densitas atau rho ini kita bisa tuliskan 0,496 dibagi 100 ya. Kemudian P-nya ini dipindahkan ke ruas kanan ya, jadi dikali rho, di mana rho ini harus kita cari dulu ya. Rho ini sama dengan massa dibagi 1/4 pi D kuadrat dikali L. Nah, sehingga kita bisa tuliskan di sini 0,496 dibagi 100, massanya adalah 47,36 dibagi 1/4 nilai pi adalah 3,14. Sedangkan D-nya adalah 21,37 kuadrat, kemudian L-nya adalah 15,28. Nah, kemudian kita kalikan dan jangan lupa di sini satuannya masih dalam gram per milimeter kubik ya. Kita harus ubah konversikan dulu ke kilogram per meter kubik pangkat 3 ya. Dari gram ke kilogram jadi naik 3, 10 pangkat minus 3. Kemudian milimeter pangkat 3 naik ke meter pangkat 3 itu naik 3. Jadi 10 pangkat minus 3. Sedangkan karena di sini adalah kubik, maka 10 pangkat minus 3 dikali 3 atau 10 pangkat minus 9. Oleh karena itu, untuk mengkonversi dari gram per milimeter kubik ke kilogram per meter kubik, kita harus kalikan densitas ini dengan 10 pangkat 6. Diperoleh dari 10 pangkat minus 3 dibagi 10 pangkat minus 9, ini adalah 10 pangkat 6 ya. Nah, setelah itu saya tuliskan di sini hasilnya adalah 0,496 dibagi 100. Setelah saya hitung di sini hasilnya adalah 8645,9. Setelah itu kita gunakan kalkulator dan diperoleh hasilnya adalah 42,88 atau kita bulatkan menjadi 42,9 kg per meter kubik. Dan demikian pembahasan soal kedua simulasi KSNK Fisika tahun 2022. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Love Physics.